Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 18. Harta Karun. Ketika Dantes kembali keesokan paginya ke kamar sahabatnya yang sama-sama di penjara, ia mendapati Varia duduk dengan tenang. Di bawah sinar cahaya yang masuk lewat jendela sempit selnya, sang abe memegang selembar kertas dengan tangan kirinya. Satu-satunya tangan yang masih bisa digerakkannya. Kertas itu karena selalu digulung rapat, berbentuk seperti silinder dan sulit dibuka dengan rata. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunjukkan kertas itu pada Dantes. "Apa ini?" tanya Dantes. "Lihatlah sendiri," kata sang abe sambil tersenyum. "Aku sudah memperhatikannya sebaik mungkin," jawab Dantes. "Dan yang kulihat hanyalah selembar kertas yang separuhnya hangus, dengan bekas-bekas huruf gotik yang ditulis dengan tinta aneh. Kertas ini, sahabatku," kata Varia, "kini bisa kuberikan padamu, karena aku sudah punya bukti kesetiaanmu. Kertas inilah harta karunku, dan mulai hari ini, separuhnya menjadi milikmu." Keringat dingin langsung membasahi dahi Dantes. Sejak hari pertama dan sudah begitu lama, ia sengaja menghindari pembicaraan soal harta karun ini, karena justru itulah yang membuat sang abe dianggap gila. Dengan kepekaan nalurinya, Edmond lebih memilih tak menyentuh dawai menyakitkan itu. Dan Varia pun diam 1000 bahasa. Dantes mengira keheningan sang tua berarti akal sehatnya telah pulih. Kini kata-kata singkat Varia setelah krisis hebat tadi justru terdengar sebagai tanda kegilaan yang kembali menguasainya. "Harta karunmu?" gumam Dantes tergagap. Varia tersenyum. "Ya," katanya. "Kau memang berhati mulia, Edmond. Aku bisa melihat dari wajah pucat dan gelisahmu apa yang sedang kau rasakan sekarang. Percayalah, aku tidak gila. Harta karun ini benar-benar ada, Dantes. Jika aku tak ditakdirkan memilikinya, maka kaulah yang akan memilikinya. Ya, kau sendiri. Tak seorang pun mau mendengar atau mempercayaiku karena semua orang menganggapku gila. Tapi kau yang tahu betul aku waras. Dengarkanlah aku sekarang, dan percayalah setelah itu jika kau mau." "Celaka," desis Edmond dalam hati. "Ini kekambuhan yang mengerikan. Inilah pukulan terakhir yang kuharapkan tak datang." Lalu ia berkata dengan suara keras, "Sahabat baikku, seranganmu tadi mungkin telah melelahkanmu. Bukankah lebih baik kau beristirahat dulu? Besok, jika kau mau, aku akan mendengarkan kisahmu. Tapi hari ini biar ku jaga kesehatanmu. Lagi pula, tambahnya, harta karun bukanlah sesuatu yang perlu kita buru-buru urus." "Sebaliknya, Edmond, ini perkara yang sangat penting," jawab sang tua. "Siapa yang tahu, besok atau lusa serangan ketiga itu datang. Dan jika itu terjadi, bukankah semuanya akan berakhir? Ya, sungguh, seringkali aku merasa senang dan getir memikirkan bahwa kekayaan yang cukup untuk membuat makmur selusin keluarga ini akan hilang selamanya bagi orang-orang yang menganiaya aku. Pikiran itu menjadi balas dendamku. Aku menikmatinya perlahan-lahan dalam kegelapan penjaraku dan keputusasaan tawanan ini. Tapi kini, karena cintaku padamu, aku telah memaafkan dunia. Sekarang aku melihatmu, muda, penuh harapan. Sekarang aku memikirkan semua kebaikan yang bisa datang padamu dari keberuntungan ini. Dan karena itulah aku gemetar menunda. Takut gagal menyerahkan kekayaan besar yang tersembunyi ini kepada seseorang yang sepantasmu." Dantes menundukkan kepala sambil menghela nafas. "Kau tetap tak percaya, Edmond?" lanjut Varia. "Katamu tak cukup meyakinkanmu. Aku tahu, kau butuh bukti. Baiklah, baca kertas ini yang belum pernah kutunjukkan pada siapapun." "Besok saja, sahabatku," kata Edmond berusaha tak menuruti kegilaan sang tua. "Bukankah kau sudah setujui tadi bahwa kita tidak akan membicarakan ini sampai besok? Kalau begitu, kita tak akan bicara tentangnya sampai besok. Tapi bacalah kertas ini hari ini." "Aku tak mau membuatnya marah," pikir Dantes. Ia pun mengambil kertas itu yang separuhnya telah hilang, pasti karena terbakar dalam suatu kecelakaan. Lalu membaca, "Harta yang nilainya mencapai 2 mahkota Romawi di tempat paling jauh A. Dari lubang kedua yang W. Menyatakan milik
pewaris. 25 April 149. Nah, kata Varia setelah pemuda itu selesai membaca. Tapi, jawab Dantes, aku hanya melihat potongan kalimat yang tak menyambung dan kata-katanya jadi tak terbaca karena hangus. Ya, bagimu, sahabatku yang baru pertama kali membacanya. Tapi tidak bagiku yang telah memucatkan wajahku selama berpuluh-puluh malam mempelajarinya. Menyusun kembali setiap frasa dan melengkapi setiap pikiran yang terputus. Dan kau yakin telah menemukan makna tersembunyinya? Aku yakin sekali. Nanti kau sendiri yang akan menilai. Tapi dengarkan dulu sejarah kertas ini. Diam, seru Dantes tiba-tiba. Ada langkah kaki mendekat. Aku pergi. Selamat tinggal. Dantes pun lega bisa kabur dari kisah dan penjelasan yang pasti akan memperkuat keyakinannya bahwa sahabatnya benar-benar gila. Ia meluncur seperti ular melewati lorong sempit itu. Sementara Varia yang karena kaget jadi sedikit pulih tenaganya. Mendorong batu penutup terowongan dengan kakinya lalu menutupinya dengan tikar agar tak mudah ketahuan. Ternyata yang datang adalah sang gubernur yang mendengar dari sipir bahwa Varia sedang sakit. Lalu datang sendiri menjenguknya. Varia duduk tegak menyambutnya. Berusaha tak membuat gerakan aneh agar sang gubernur tak menyadari kelumpuhan yang telah separuh membawanya ke ambang kematian. Ia khawatir jika sang gubernur iba, ia akan dipindahkan ke sel yang lebih baik dan terpisah dari sahabat mudanya. Untunglah dugaannya salah. Sang gubernur pergi dengan keyakinan bahwa si gila malang itu yang diam-diam disayanginya hanya mengalami gangguan ringan. Sementara itu Edmond duduk di ranjangnya. Kepalanya terbenam di antara kedua tangan, berusaha mengumpulkan pikiran yang kacau. Sejak pertama kali berkenalan, Varia selalu rasional, logis, dan luar biasa bijak dalam segala hal. Dantes tak mengerti, bagaimana mungkin kebijakan sebesar itu bisa berdampingan dengan kegilaan. Apakah Varia keliru soal harta karunnya, atau justru seluruh dunia yang keliru menilai Varia? Dantes tetap di selnya sepanjang hari. Tak berani kembali menemui sahabatnya, berharap bisa menunda saat di mana ia harus menerima kenyataan pahit bahwa sang abe benar-benar gila. Keyakinan semacam itu terasa terlalu mengerikan. Namun, menjelang malam, setelah jam kunjungan biasa lewat tanpa kedatangan Dantes, Varia yang tak melihat pemuda itu datang berusaha bergerak sendiri menempuh jarak yang memisahkan mereka. Dantes menggigil mendengar usaha menyakitkan sang tua menyeret tubuhnya. Kakinya tak bisa digerakkan dan satu lengannya sudah lumpuh. Dantes terpaksa menolongnya, karena tanpa bantuan Varia tak mungkin bisa melewati lubang sempit yang menghubungkan ke sel Dantes. Inilah aku, katanya sambil tersenyum lembut, mengikutimu tanpa ampun. Kau kira bisa kabur dari kedermawananku? Percuma saja, dengarkan aku. Dantes sadar tak bisa menghindar lagi. Ia menempatkan sang tua di ranjangnya, lalu duduk di bangku kecil di sampingnya. Kau tahu, kata sang abe, aku dulu adalah sekretaris sekaligus sahabat dekat Kardinal Spada, pangeran terakhir dari keluarga itu. Kepadanya aku berutang semua kebahagiaan yang pernah kurasakan. Ia tidak kaya, meski kekayaan keluarganya sudah jadi peribahasa, kaya seperti Spada. Tapi seperti desas-desus umum, ia pun hidup dari reputasi itu saja. Istana miliknya adalah surgaku. Aku menjadi guru bagi keponakan-keponakannya yang kini sudah tiada. Dan ketika ia sendirian di dunia ini, aku berusaha membalas 10 tahun kebaikannya dengan kesetiaan mutlak. Tak ada rahasia di rumah sang kardinal yang tak ku ketahui. Sering kulihat tuanku yang mulia itu memberi catatan di buku-buku kuno, atau asik mencari-cari di antara naskah keluarga yang berdebu. Suatu hari, saat ku cela usahanya yang sia-sia itu dan kusesalkan kelelahan pikirannya, ia menatapku lalu tersenyum getir, sambil membuka sebuah buku tentang sejarah kota Roma. Di sana, pada bab 20 dalam riwayat Paus Alexander ke-6, tertulis kalimat-kalimat berikut yang takkan pernah kulupakan. Perang besar di Romanya telah usai. Caesar Borgia yang telah menyelesaikan penaklukannya membutuhkan uang untuk membeli seluruh Italia. Sang Paus pun membutuhkan uang untuk menyelesaikan urusannya dengan Louis ke-12, Raja Prancis yang meski baru saja mengalami kekalahan, masih sangat ditakuti.
Maka mereka harus mencari skema yang menguntungkan. Satu hal yang sangat sulit di tengah kondisi Italia yang sudah terkuras habis. Maka Yang Mulia Paus punya ide. Ia akan mengangkat 2 orang kardinal. Dengan memilih 2 tokoh terkemuka di Roma, terutama yang sangat kaya, inilah imbalan yang diharapkan sang paus. Pertama, ia bisa menjual jabatan-jabatan tinggi dan kantor-kantor megah yang sedang dipegang para calon kardinal itu. Lalu ia juga bisa menjual 2 topi kardinal itu sendiri. Ada pula keuntungan ketiga yang akan terungkap nanti. Paus dan Caesar Borgia pun memilih 2 calon kardinal mereka. Giovanni Rospigliosi yang memegang 4 jabatan tertinggi di takhta suci dan Caesar Spada, salah satu bangsawan Romawi paling terhormat dan terkaya. Keduanya merasa terhormat luar biasa atas karunia paus ini. Mereka ambisius dan Caesar Borgia segera menemukan pembeli untuk jabatan-jabatan mereka. Hasilnya, Rospigliosi dan Spada membayar mahal demi menjadi kardinal. Sementara 8 orang lain membayar untuk menduduki jabatan yang ditinggalkan para kardinal itu. Dengan begitu, 800.000 crown masuk ke kas para spekulan ini. Kini tiba waktunya untuk melangkah ke bagian terakhir dari spekulasi ini. Sang Paus memberikan perhatian luar biasa pada Rospigliosi dan Spada, menganugerahkan mereka tanda kehormatan kardinal, lalu membujuk mereka untuk menyelesaikan urusan duniawi dan pindah tinggal di Roma. Setelah itu, Paus dan Caesar Borgia mengundang kedua kardinal itu makan malam. Di sini timbul perdebatan antara sang Bapa Suci dan putranya. Caesar berpendapat mereka bisa memakai salah satu cara andalannya untuk menyingkirkan sahabat-sahabat, yaitu pertama-tama kunci terkenal yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan permintaan agar mereka membuka lemari tertentu. Kunci ini dilengkapi ujung besi kecil. Kelalaian si tukang kunci. Saat kunci itu ditekan untuk membuka lemari yang sulit dikunci, orang tersebut tertusuk ujung kecil itu dan meninggal keesokan harinya. Lalu ada pula cincin bergambar kepala singa yang selalu dipakai Caesar saat ia ingin menyambut sahabatnya dengan jabatan tangan. Singa itu akan menggigit tangan yang dihormati itu, dan dalam 24 jam gigitannya mematikan. Caesar mengusulkan pada ayahnya agar mereka meminta para kardinal itu membuka lemari atau sekedar berjabat tangan. Tapi Alexander ke-6 menjawab, soal kardinal terhormat Spada dan Rospigliosi, mari kita undang keduanya makan malam. Ada firasatku kita akan mendapatkan kembali uang itu. Lagi pula kau lupa, Caesar, keracunan makanan langsung terasa, sementara tusukan atau gigitan butuh waktu sehari atau 2 hari. Caesar menyerah pada logika yang begitu meyakinkan ini dan kedua kardinal pun diundang makan malam. Meja makan disiapkan di sebuah kebun anggur milik sang paus, dekat San Pier d'Arena, tempat peristirahatan indah yang sudah lama dikenal para kardinal dari kabar-kabar. Rospigliosi yang bangga dengan gelar barunya datang dengan selera makan tinggi dan sikap paling ramah. Spada, seorang pria bijak yang sangat mencintai satu-satunya keponakannya, seorang kapten muda yang menjanjikan mengambil pena dan kertas, lalu membuat surat wasiat. Ia lalu mengirim pesan agar keponakannya menunggu di dekat kebun anggur itu. Namun tampaknya pelayannya tak berhasil menemukannya. Spada tahu betul arti undangan semacam ini. Sejak agama Kristen yang begitu memuliakan peradaban berkembang di Roma, tak lagi ada seorang senturio yang datang dari tiran dengan pesan, Caesar menghendaki kau mati. Kini yang datang adalah seorang legatus alatere dengan senyum di bibir menyampaikan perintah sang paus. Yang mulia mengundangmu makan malam. Spada berangkat sekitar pukul 2 menuju San Pier d'Arena. Sang paus sudah menantinya. Hal pertama yang menarik perhatian Spada adalah keponakannya sendiri. Berpakaian lengkap, sedang diperlakukan dengan sangat istimewa oleh Caesar Borgia. Wajah Spada langsung pucat. Caesar menatapnya dengan senyum sinis. Bukti nyata bahwa ia telah mengantisipasi segalanya dan jebakan itu telah terpasang sempurna. Mereka mulai makan malam. Dan Spada hanya sempat bertanya pada keponakannya apakah ia menerima pesannya. Sang keponakan menjawab tidak, dan ia paham betul maksud pertanyaan itu. Sudah terlambat.
Ia telah meminum segelas anggur terbaik yang sengaja disediakan oleh pelayan pribadi sang paus. Pada saat yang sama, Spada melihat botol lain di dekatnya dan ia dipaksa mencicipinya. 1 jam kemudian, seorang dokter menyatakan keduanya diracun lewat jamur. Spada meninggal di ambang kebun anggur itu. Sang keponakan mengembuskan napas terakhir di depan pintu rumahnya sendiri sambil memberi isyarat yang tak dimengerti isinya. Lalu Caesar dan sang paus bergegas merebut warisan itu dengan dalih mencari dokumen-dokumen almarhum. Tapi warisan itu hanyalah selembar kertas kecil tempat Spada menulis, "Aku mewariskan pada keponakanku tercinta peti-petiku, buku-bukuku, dan diantaranya breviriumku dengan sudut emas yang kumohon ia simpan sebagai kenang-kenangan dari pamannya yang penuh kasih." Para ahli waris mencari ke segala penjuru, mengagumi brevirium itu, mengambil perabotannya dan sangat terkejut bahwa Spada, si kaya raya, ternyata paman paling miskin. Tak ada harta karun kecuali harta ilmu yang tersimpan di perpustakaan dan laboratoriumnya. Hanya itu, Caesar dan ayahnya menggeledah, memeriksa, mengamati dengan seksama, tapi tak menemukan apa-apa atau paling-paling hanya beberapa ribu crown dalam perak dan jumlah yang sama dalam uang tunai. Namun sebelum meninggal, sang keponakan sempat berpesan pada istrinya, "Periksa baik-baik surat-surat pamanku, ada surat wasiat." Mereka mencari lebih teliti lagi daripada para ahli waris agung tadi, tapi tetap sia-sia. Keluarga itu memiliki 2 istana dan sebuah kebun anggur di belakang Bukit Palatin. Namun di masa itu, tanah tak bernilai tinggi. Jadi 2 istana dan kebun anggur itu tetap di tangan keluarga. Terlalu remeh bagi keserakahan sang paus dan putranya. Bulan dan tahun berlalu. Alexander ke-6 meninggal, diracun. Kau tahu karena kesalahan apa? Caesar yang diracun bersamaan dengannya selamat seperti ular yang berganti kulit. Tapi kulit barunya ternoda racun hingga menyerupai kulit harimau. Lalu terpaksa meninggalkan Roma. Ia mati terbunuh dalam pertempuran malam yang tak tercatat dalam sejarah. Setelah kematian sang paus dan pengasingan putranya, orang mengira keluarga Spada akan kembali ke kemuliaan lama mereka sebelum masa kardinal. Tapi dugaan itu salah. Keluarga Spada tetap hidup dalam keadaan suram. Misteri menggantung di atas peristiwa gelap ini. Dan desas-desus umum menyatakan bahwa Caesar, seorang politikus lebih ulung daripada ayahnya, telah membawa kabur kekayaan kedua kardinal itu. Aku katakan kedua, karena Kardinal Rospigliosi yang tak mengambil tindakan pencegahan apapun benar-benar dijarah habis. Sampai di sini, kata Varia, menyela alur kisahnya. Kau pasti menganggap ini tak berarti, bukan? Oh sahabatku, seru Dantes, justru sebaliknya. Ini seperti membaca kisah paling menarik yang pernah kudengar. Lanjutkan, kumohon. Aku akan lanjutkan. Keluarga itu akhirnya terbiasa dengan kegelapan mereka. Tahun demi tahun berlalu. Di antara keturunan mereka ada yang jadi tentara, diplomat, rohaniawan, atau bankir. Sebagian menjadi kaya, sebagian jatuh miskin. Kini aku sampai pada anggota terakhir keluarga itu yang menjadi majikanku, Comte de Spada. Aku sering mendengarnya mengeluh tentang ketidaksesuaian antara martabat keluarganya dan kekayaannya. Aku menyarankannya menginvestasikan semua hartanya dalam anuitas. Ia menuruti nasihatku dan penghasilannya pun berlipat ganda. Brevirium terkenal itu tetap diwariskan dalam keluarga, dan kini berada di tangan sang Comte. Benda itu diwariskan dari ayah ke anak karena klausul aneh dalam satu-satunya surat wasiat yang ditemukan. Brevirium itu dianggap relik suci dan disimpan keluarga dengan penghormatan penuh tahayul. Ini adalah kitab berhias indah, bertuliskan huruf gotik yang mempesona, dan begitu berat oleh emas sehingga seorang pelayan selalu membawanya di depan sang kardinal pada hari-hari besar. Melihat tumpukan dokumen, gelar tanah, kontrak, perkamen yang disimpan di arsip keluarga, semua warisan dari sang kardinal yang diracun, aku pun memeriksa sendiri tumpukan besar surat-surat itu seperti 20 pelayan, pengurus, dan sekretaris sebelumku. Tapi meski telah melakukan penelitian paling teliti, aku tak menemukan apa-apa. Aku bahkan telah membaca, bahkan menulis sejarah lengkap keluarga Borgia.
hanya untuk memastikan apakah kekayaan mereka bertambah setelah kematian Kardinal Caesar Spada. Tapi yang kutemukan hanyalah akuisisi harta Kardinal Rospigliosi, sahabat malangnya. Aku hampir yakin warisan itu tak dinikmati keluarga Borgia maupun keluarga Spada sendiri, melainkan tetap tersembunyi seperti harta dalam kisah 1001 malam yang tidur di perut bumi di bawah pandangan jin penjaganya. Aku mencari, menggeledah, menghitung, mengkalkulasi ribuan kali pengeluaran dan pemasukan keluarga selama 300 tahun, semuanya sia-sia. Aku tetap dalam kebodohan dan Comte de Spada tetap dalam kemiskinannya. Majikanku akhirnya meninggal. Ia menyisakan arsip keluarganya, perpustakaannya yang terdiri dari 5.000 jilid dan breviarium terkenal itu. Semuanya diwariskan padaku bersama 1.000 crown Romawi dalam bentuk uang tunai, dengan syarat aku mengadakan misa tahunan untuk jiwanya dan menyusun silsilah serta sejarah keluarganya. Semua itu kulakukan dengan penuh ketelitian. Tenanglah Edmond, kita hampir sampai pada akhirnya. Pada tahun 1807, sebulan sebelum aku ditangkap dan 2 minggu setelah kematian Comte de Spada, tepat tanggal 25 Desember, kau akan segera tahu mengapa tanggal ini terpatri dalam ingatanku. Aku sedang membaca, untuk ke-1000 kalinya dokumen-dokumen yang sedang kususun. Istana itu telah dijual pada orang asing dan aku akan meninggalkan Roma untuk menetap di Firenze. Membawa 12.000 franc yang kumiliki, perpustakaanku, dan breviarium terkenal itu. Saat itu lelah karena terus-menerus bekerja pada hal yang sama dan mengantuk setelah makan siang yang berat, kepalaku terkulai di atas tanganku dan aku tertidur sekitar pukul 3 sore. Saat jam berdentang 6 kali, aku terbangun. Kepalaku terangkat, kegelapan pekat menyelimutiku. Aku membunyikan bel meminta lampu, tapi tak seorang pun yang datang. Maka aku bulatkan tekad mencari sendiri. Toh, ini hanya permulaan dari kebiasaan sederhana yang kelak harus kusiapkan. Ku genggam sebatang lilin malam di tangan kanan lalu dengan tangan kiri meraba-raba mencari selembar kertas. Kotak korekku sudah kosong untuk menyalakan api dari bara kecil yang masih menyala di perapian. Namun takut menggunakan kertas berharga. Aku ragu sejenak lalu teringat. Di breviarium terkenal yang tergeletak di mejaku ada selembar kertas tua yang telah menguning dimakan usia. Dipakai sebagai penanda selama berabad-abad atas permintaan para ahli waris. Kucarilah kertas itu. Kutemukan tergulung lalu kumasukkan dalam bara api yang hampir padam dan menyulutnya. Tapi di bawah jariku seolah ajaib, seiring api menjalar muncullah huruf-huruf kekuningan di atas kertas itu. Ku genggam erat, kumatikan apinya secepat mungkin, lalu aku menyalakan lilinku langsung di bara itu sendiri. Dengan gemetar tak terkira, ku buka kertas yang telah kusut itu. Dan kusadari huruf-huruf itu ditulis dengan tinta rahasia yang hanya muncul bila terkena panas api. Hampir sepertiga kertas itu telah hangus dimakan api. Inilah kertas yang kau baca tadi. Bacalah sekali lagi Dantes, lalu aku akan melengkapi kata-kata yang terpotong dan makna yang terputus itu. Dengan wajah penuh kemenangan, Varia menyerahkan kertas itu pada Dantes, yang kali ini membaca kata-kata berikut ditulis dengan tinta kemerahan seperti karat. Pada hari ke-25 bulan April 1498, aku, Alexander ke-6, dan karena khawatir bahwa ia ingin menjadi ahli warisku dan Bentivoglio yang diracun, satu-satunya ahli warisku bahwa aku telah telah mengunjungiku bersamaku yaitu di Pulau Monte Cristo semua harta milikku. Permata, berlian, batu mulia, hanya aku sendiri. Nilainya mencapai hampir 2 juta. Akan kau temukan dengan mengangkat batu ke-20. Dari muara kecil di sebelah timur lurus ke dalam 2 lubang. Di gua-gua ini, harta itu berada di gua paling jauh. Harta inilah yang kuserahkan dan wariskan sebagai ahli warisku yang tunggal. 25 April 1498. Caes. Dan sekarang, kata sang abe, baca kertas lain ini.
Ia lalu menyerahkan selembar kertas kedua berisi potongan-potongan kalimat yang dibaca Dantes sebagai berikut. Diundang makan malam oleh Yang Mulia. Puas hanya membuatku membayar topiku. Menimpaku nasib yang sama dengan para Kardinal Caprara. Aku nyatakan pada keponakanku Guido Spada. Di tempat yang ia kenal, gua-gua di pulau kecil, berisi batangan emas, koin emas, uang. Mengetahui keberadaan harta ini yang jutaan crown Romawi yang ia dari muara kecil telah dibuat garis lurus di lubang kedua, seluruh miliknya Spada. Varia memandangnya dengan sorot mata berapi-api. Dan sekarang, katanya saat melihat Dantes selesai membaca baris terakhir. Satukan kedua potongan itu lalu putuskan sendiri. Dantes menuruti, dan kedua potongan kertas yang disatukan itu menghasilkan teks sebagai berikut. Pada hari ke-25 bulan April 1498, aku diundang makan malam oleh Yang Mulia Alexander ke-6. Dan karena khawatir bahwa tidak puas hanya membuatku membayar topiku, ia ingin menjadi ahli warisku dan menyediakan bagiku nasib yang sama seperti para Kardinal Caprara dan Bentivoglio yang diracun. Aku nyatakan pada keponakanku, Guido Spada, satu-satunya ahli warisku, bahwa aku telah menguburkan di tempat yang ia kenal dan pernah kunjungi bersamaku, yaitu di gua-gua di pulau kecil Monte Cristo, semua harta milikku, berupa batangan emas, koin emas, uang, permata, berlian, dan batu mulia. Hanya aku sendiri yang mengetahui keberadaan harta ini, yang nilainya mencapai hampir 2 juta crown Romawi, dan yang akan ia temukan dengan mengangkat batu ke-20 dari muara kecil di sebelah timur lurus ke dalam. 2 lubang telah dibuat di gua-gua itu. Harta itu berada di sudut paling jauh, di lubang kedua. Harta inilah yang kuserahkan dan wariskan seluruhnya kepadanya sebagai ahli warisku yang tunggal. 25 April 1498. Caesar Spada. Nah, sekarang kau paham? Tanya Varia. Inikah pernyataan Kardinal Spada dan surat wasiat yang selama ini dicari-cari? Jawab Edmond masih belum percaya. Ya, 1000 kali ya. Dan siapa yang melengkapi teks ini seperti yang kita lihat sekarang? Akulah yang melakukannya. Dengan bantuan potongan yang tersisa, aku menebak bagian yang hilang. Mengukur panjang tiap baris berdasarkan ruang yang tersedia di kertas, lalu menyusun makna tersembunyinya dari petunjuk yang terbuka seperti kita menemukan jalan di dalam gua hanya dengan seberkas cahaya dari atas. Lalu apa yang kau lakukan setelah sampai pada kesimpulan itu? Aku memutuskan berangkat, dan langsung berangkat saat itu juga. Membawa serta awal dari karya besarku, penyatuan kerajaan Italia. Tapi pada masa itu, polisi kekaisaran yang justru bertentangan dengan keinginan Napoleon setelah ia memiliki putra, justru menginginkan pembagian provinsi. Dan mereka sudah mengawasiku. Kepergianku yang tiba-tiba yang penyebabnya tak bisa mereka tebak membangkitkan kecurigaan mereka. Aku pun ditangkap saat tepat hendak meninggalkan Piombino. Sekarang, lanjut Varia sambil menatap Dantes dengan ekspresi hampir seperti seorang ayah. Sekarang, sahabatku tercinta, kau tahu sebanyak yang ku ketahui. Jika kita berhasil kabur bersama, separuh harta ini menjadi milikmu. Jika aku mati di sini dan kau kabur sendirian, seluruhnya menjadi hakmu. Tapi, tanya Dantes ragu-ragu, apakah harta ini tidak memiliki pewaris yang lebih sah di dunia selain kita berdua? Tidak, tenanglah soal itu. Keluarga Spada sudah punah. Komte terakhir dari keluarga Spada bahkan menjadikanku ahli warisnya. Ia mewariskan padaku breviarium simbolis ini, dan semua yang terkandung di dalamnya. Tidak, yakinkan dirimu, jika kita berhasil menguasai kekayaan ini, kita boleh menikmatinya tanpa rasa bersalah. Dan kau bilang jumlah harta ini mencapai 2 juta crown Romawi, hampir 13 juta dalam mata uang kita sekarang.
Mustahil, seru Dantes, terpukau oleh jumlah yang luar biasa besar itu. Mustahil? Mengapa? Tanya sang tua. Keluarga Spada adalah salah satu keluarga tertua dan paling berkuasa di abad ke-15. Di masa itu, ketika peluang investasi lain belum ada, penumpukan emas dan permata sebesar itu sama sekali bukan hal langka. Bahkan hingga kini, ada keluarga-keluarga Romawi yang kelaparan, meski memiliki harta berupa berlian dan permata senilai hampir sejuta, warisan turun-temurun yang tak boleh mereka jual. Edmond merasa seperti sedang bermimpi. Ia terombang-ambing antara ketidakpercayaan dan kegembiraan. Aku sengaja merahasiakan ini darimu selama ini, lanjut Varia. Hanya untuk menguji watakmu, lalu memberimu kejutan. Seandainya kita berhasil kabur sebelum serangan katalapsiku yang pertama, aku yang akan membawamu ke Monte Cristo. Kini, tambahnya, dengan menghela nafas. Kau yang akan membawaku ke sana. Nah, Dantes, kenapa kau tak berterima kasih padaku? Harta ini milikmu, sahabatku tercinta, jawab Dantes, dan hanya milikmu. Aku tak berhak atasnya. Aku bukan kerabatmu. Kau adalah anakku, Dantes, seru sang tua. Kaulah anak dari tahananku. Profesiku mengharuskanku hidup selibat. Tuhan mengutusmu kepadaku untuk menghibur sekaligus. Pria yang tak bisa jadi ayah dan tahanan yang tak bisa bebas. Lalu Varia mengulurkan satu-satunya lengannya yang masih bisa digerakkan kepada pemuda itu. Dan Dantes pun memeluknya erat, menangis terseduh-seduh di lehernya.